harapan di depan, apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Ya pasti nilai-nilai luhur dari pengalaman pribadi masing-masing yang nantinya akan menjadikan nilai pembelajaran terhadap generasi berikutnya. Nah, kebetulan kan ini momen media sosial juga kencang-kencangnya. Kalau kita nggak meninggalkan jejak prasasti yang baik buat generasi, maka mereka nggak akan belajar mengerti arti kehidupan. Gak mungkin orang akan belajar menyelam sebuah batu atau sebuah ukiran di patung hanya untuk membaca relief yang mana fenomena alam juga sering terjadi bencana, banyaknya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ini kan fenomena alam yang memang kita lihat, kita rasakan, dan kita bercerita terhadap anak cucu kita yang akan datang. Banyak sekali orang akan mencari pelajaran, kemudian nggak akan menemukan pesan moral di dalam latar parental. Nah, kita dari generasi penerus milenial ke generasi Z, ya kita harus mengemas pembelajaran yang lebih mudah lewat media sosial. Tapi Mas, rata-rata generasi Gen Z itu meninggalkan yang namanya spiritual ya. Jadi banyak yang terjerumus akan perkembangan kemajuan teknologi zaman ini. Jadi kalau menurut Mas Hadi itu seberapa besar pengaruh zaman dan terhadap spiritual? Artinya gini Mas Hadi, kira-kira zaman ini harus diimbangi spiritual yang kuat apa enggak itu? Biar apa generasi Gen Z ini ya seimbang, terus tidak kemudian, karena ini banyak ini kasuistik yang terjadi itu online itu kan, kita mau tanya, kita mau minta pertanggungjawaban kepada siapa itu kan susah. Judi online dan online yang lain itu memang susah banget untuk meredam itu, karena satu one man one gadget. Jadi kita nggak bisa jangan itu nggak bisa Mas. Nah, seberapa besar pengaruh spiritual terhadap era Gen Z ini Mas Hadi menurut jenengan? Jadi sebenarnya spiritual itu kebutuhan sebenarnya. Yang jadi masalah itu keinginan mereka untuk mencari bahkan membangkitkan spirit ini yang belum ada, karena dia merasa belum butuh. Mungkin dia lebih asik ke media sosial yang selama ini memberikan pengaruh-pengaruh instan, baik tentang wawasan, pengetahuan, kemasan iklan, ya kan, yang menawarkan tentang spiritual demi untuk kepentingan sebuah konten. Dan itu pasti kan terputus-putus. Tidak runut ya, tidak jelas arahnya mau kemana, tujuannya untuk apa. Ya lebih untuk kepentingan pribadi si pembuat konten itu. Ini sebenarnya membahayakan, karena generasi ini tidak mempelajari secara utuh. Yang kedua, maraknya media sosial dengan pengembangan online yang bisa dikatakan instan, memberikan mereka kemudahan dan penawaran pemikiran jangka pendek tentang kenikmatan atau kebaikan besar. Nah, spiritual ini diabaikan karena mayoritas mereka lebih senang sesuatu yang mudah didapat, mudah hilang juga. Easy going istilahnya. Harapan kita ya sebagai generasi, bagaimana menciptakan spiritual menjadi kebutuhan. Di saat generasi merasa butuh, maka dia akan mencari dimanapun itu berada. Mungkin dengan membuat konten-konten budaya, mengangkat cerita-cerita leluhur, kisah-kisah perjuangan, nilai-nilai luhur peradaban. Dia teringat tentang kampung halaman, tentang sejarah riwayat daerahnya, dan nilai-nilainya dia akan mengangkat nilai derajat leluhur ini menjadi spirit bagi dia. Harapan seperti itu. Tapi kalau Mas Hadi, kalau boleh dibandingkan ya, spiritual zaman lampau itu malah lebih hebat.
wong kondang kok. Benar. Malah lebih hebat zaman dulu Mas. Contoh cerita tentang yang membuat Candi Sewu itu Mas. Itu Bandung Bondowoso ya. Bandung Bondowoso itu dia menciptakan 1000 candi itu dengan sekejap, dengan semalam. Nah, artinya kemajuan era sekarang yang dikatakan generasi Gen Z, dia pengen membuat dunia itu seperti kemauannya. Zaman dulu pun sudah Mas. Nah, tapi ngomong spiritual, hari ini kan jarang diminati Mas Edi. Nah, yang kira-kira era sekarang generasi Gen Z bisa melihat konstruksi spiritual itu seperti apa? Spiritual itu apa? Konstruksinya bagaimana? Kan seolah-olah berhubungan dengan planet. Yang kedua itu perlu tirakat yang luar biasa. Mungkin generasi Gen Z hari ini kan ngomong tirakat itu kan wis wah sekali. Nah, menurut Pak Jadi itu konstruksi spiritual yang seperti apa yang mudah untuk dipahami atau minati oleh generasi Gen Z saat ini? Kita harus kasih wawasan dulu ya buat teman-teman yang nantinya bisa melihat konten ini atau mungkin bisa mencermati pembelajaran ini, bahwa makhluk hidup itu pada dasarnya adalah makhluk spiritual dan sosial. Ini sesuatu yang memang apa adanya seperti itu. Nah, di saat kita sudah memberikan pemahaman bahwa manusia itu makhluk spiritual, maka aktualisasi spiritnya ini dibutuhkan sebagai wujud ekspresi, ya kan? Tanpa bahasa dia tidak akan memunculkan nilai spirit di dalam jiwa dia. Jadi spiritual ini hubungannya dengan istilahnya Habluminallah atau Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan manusia secara umum sebagai makhluk sosial ini berinteraksi, Habluminallasnya terjalin antara kehidupan satu dan kehidupan lain. Nah, spiritual ini tidak bisa diwakilkan dalam bentuk apapun karena hubungannya pribadi, personality. Beda orang beda ya? Beda orang beda, karena muncul dari tes rasa dalam jiwa dia terhadap apa yang dirasakannya. Nah, hubungan sosialnya inilah yang akhirnya menciptakan ruang untuk beraktualisasi tentang ekspresi jiwa itu, bernama spiritual, yang terwadai menjadi hubungan-hubungan emosional atau kelompok-kelompok mengatasnamakan sebuah komunitas spiritual. Akhirnya muncul kan pembelajaran, pengetahuan menurut versi siapa yang menceritakan tentang aktualisasi tentang spirit itu. Mungkin banyak juga ada perguruan nih yang kita lihat kan juga marah, ya kan? Ada paguyuban, ada padepokan, atau kelompok-kelompok yang menawarkan tentang pembelajaran kehidupan mengatasnamakan spiritual. Yang mana ruang lingkup sosial ini akhirnya menciptakan sebuah wadah untuk berinteraksi terhadap alam lingkungan dan sekitarnya. Maka dunia supranaturalnya akan muncul di dalam lingkungan sosial itu. Spirit menjadi supra, Mas. Supra. Jadi spirit itu tidak bisa disebut dalam konteks istilahnya supranatural ya, karena spirit itu kan lebih laku batin, laku ke dalam ya kan. Sedang supranatural itu lebih pada laku di luar dari tubuhnya. Bernama itu kan ekspresi jiwa ya. Bernama energi. Sehingga setiap orang itu pasti memiliki energi masing-masing. Energi spiritnya itu. Jadi ketika spiritnya kuat, energinya otomatis juga akan kuat dan bisa terlihat keluar, dilihat dan dibaca oleh orang yang ada di sekitarnya. Nah, akan menjadikan yang namanya daya energi supranatural. Berarti spiritualnya Bandung Bondowoso sampai bisa mengeluarkan energi membuat 1000 candi itu kira-kira kalau diceritakan singkat itu ya menyenangkan Mas. Artinya katakanlah misalnya nih kita pengen bangun rumah. Karena spiritual kita tinggi, otomatis dengan sekejap satu malam seperti contohnya Bandung Bondowoso. Nah,
yang saya alami Mas Hadi, ternyata spiritual itu kan tidak bisa dipelajari dengan waktu singkat ya. Ya. Prosesnya pun tertatih-tatih. Bahkan kita seringkali diuji dengan laku pribadi kita. Nah, untuk melawan, katakanlah kita mau laku spirit nih Mas. Ya. Untuk melawan ego yang ada dalam diri kita, itu paling mudah apakah dengan puasa, laku nyire, atau bagaimana Mas kira-kira kiat-kiatnya untuk membangun spirit ini? Ya, jadi spirit ini diartikan dalam bahasa umum itu kan seperti dorongan ya. Atau orang mengenalnya seperti motivasi ya. Artinya apa? Itu adalah ekspresi jiwa dalam dirinya yang bergejolak untuk menunjukkan aktualisasi diri terhadap apa yang dia rasakan. Sehingga pemahaman tentang diri pribadi itu penting sebelum kita melangkah dalam pembelajaran kehidupan yang lain. Berarti kesadaran diri Mas ya? Ya, kesadaran diri dulu. Lewat aktualisasi spirit itulah kita mengenal diri kita pribadi lebih dalam. Di saat kita sudah mengenal diri pribadi lebih dalam, maka kesadaran jiwa di dalamnya akan bisa kita rasakan sebagai bentuk sikap dan tindakan. Nah, untuk mencapai kesadaran itu banyak yang ditempuh. Salah satunya seperti laku puasa, baik puasa weton maupun puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah lainnya yang diyakini mampu membangkitkan spirit di dalam diri kita. Jadi laku itu tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran diri kita bahwa diri kita itu hidup, ada yang menghidupi. Nah, saat kita sadar akan hal itu, pasti kita ingin mencari siapa diri kita, dari mana asalnya, tujuan hidup itu apa, dan nanti bagaimana. Ini akan menjadi pertanyaan dasar kesadaran diri seseorang terhadap hidup pribadinya. Setelah dia diberi pemahaman tentang hidup itu seperti apa, maka kan dia akan mencari sang maha hidup atau yang menghidupi di dalam dirinya. Sehingga jiwa inilah yang menjadi sarana untuk tahu diri, hingga menentunya menjadi nilai luhur bernama kesadaran jiwa kita. Sadar diri itu memang lewat laku, ditempuh dengan jalan-jalan yang disebut sebagai perih hatin. Berarti secara sederhana dipahami itu raga ini ada yang menghidupi Mas. Ya. Katakan ada jiwa, ada raga, masih ada yang menghidupi. Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira Mas, karena laku spiritual tadi menuju ke dalam, kita taunya itu kan raga secara ya. untuk fisik. Tapi kalau kita bahas lebih jauh tentang jiwa itu sendiri, bahkan lebih dalam, kalau saya pernah mendengar itu Mas, ada yang mengatakan sedulur papat limo pancer. Ya. Ada yang bilang nyebutnya marmarti kakang kawah hari-hari gede buser sedulur ingsun kan seperti itu. Nah, pada saat saya mendengar, saya tertarik Mas. Saya tertarik, kemudian apa ini ya jalan menuju spiritual saya untuk memahami jati diri saya. Ya. Setelah saya menjalani itu, terus kemudian ke sana kemari, yang saya temui Mas Hadi, itu kan banyak cerita Mas Hadi. Jadi bingung, banyak cerita. Contoh misalnya gini, setelah kamu laku nanti akan ketemu dengan guru sejatimu. Ya. Itu yang akan menuntunmu sampai kapanpun kan, sampai ketemu karo Gustimu kan. Ya. Nah, dari rangkaian cerita laku spirit yang menurut saya itu memang tidak mudah. Tadi kan saya di awal bagaimana untuk menyeimbangkan era Gen Z ini, generasi Gen Z sama spiritual. Kalau laku spiritual itu sulit, kira-kira generasi Gen Z ini akan melupakan itu Mas Hadi. Betul. Males ya nyari ya. Nah, kalau boleh dalam saat ini, waktu ini Mas Hadi,
spiritual yang era Gen Z, artinya mudah untuk Dipahami, memilih fiturnya, mudah dipahami, itu bagaimana gitu loh. Ya, ini ringkas saja. Jadi bagi teman-teman pelaku spiritual, perlu kita pahami bahwa jiwa kita ini yang menghidupi seluruh organ pada tubuh kita. Artinya tanpa ada jiwa kita tidak akan bisa berkehendak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jiwa ini yang menuntun perjalanan laku hidup tersebut. Nah, jiwa ini sebelum jadi diri kita, dia sudah sangat tahu asalnya dari mana, Tuhan saya seperti apa. Dia sangat tahu, karena tanpa restu Tuhan atau Gusti Maha Suci, kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Artinya dia sudah menyimpan nih memori purba dari perjalanan jiwa di alam roh sampai lahir pada tubuh kita. Nah, di saat lahir tubuh kita inilah dia terjebak pada budaya, yang mana budaya itulah menciptakan kehidupan sosial. Mohon maaf nih, karena saya kebetulan lahir di keluarga Muslim. Tentu jiwa di dalamnya berekspresi sesuai dengan budaya saya dilahirkan untuk saat ini. Tapi akan beda cerita kalau saya dilahirkan di keluarga Hindu Buddha atau beragama atau budaya yang lainnya. Saya tidak akan melakukan ritual syariat yang saat ini saya jalani, karena sesuai dengan ruang dan waktu kita hidup di dunia ini. Yang tujuan kesemuanya itu tetap pada Gusti Kamo Suci, apapun tuh jalan yang dia kehendaki. Jadi kita nggak usah bingung ya mencari tentang apa dan siapa kita di masa lalu. Jadi dirimu saat ini adalah anugerah tertinggi bagi generasi Z untuk mengenal terhadap siapa Sang Pencipta. Tentu lewat laku spirit, lewat budaya masing-masing yang tertuntun kepada kemanunggalan pada sama. Nah, pesan saya, optimal ya, bukan maksimal. Optimalkan nih olah rasa di dalam diri kita lewat indera yang kita miliki untuk menggugah kesadaran diri hingga merasakan hidup di dalam jiwa kita. Jiwa nanti akan berekspresi dengan nilai-nilai ketuhanan. Apa sih nilai ketuhanan? Buka aja nih, Asmaul Husna ada 99 laku ketuhanan Tuhan yang maha baik dan sebagainya. Ya, kita berekspresi jiwa itu berdasarkan keyakinan dan budaya masing-masing, sehingga kemanfaatan dari hidup yang saat ini kita terima akan bisa dirasakan oleh orang lain menjadi nilai luhur atau pundi-pundi dharma dalam hidup menjalaninya. Jadi lebih kepada nilai kebaikan yang tercermin dari perasaan jiwa kita. Banyak sekali orang melakukan kebaikan tapi tidak dari dalam. Mungkin karena konten media sosial, aku kepengen seolah-olah memberi sesuatu pada orang lain. Mungkin hanya modal 1.000 tak kayak pinggisan, foto cekrek, dia upload keluar hanya untuk berekspresi, mencari pundi-pundi uang sesaat. Padahal yang terpenting adalah bukan besarnya apa yang kamu berikan secara materi, tapi seberapa besar kesadaran jiwa kita untuk memberi. Dan itu nggak perlu kita tunjukkan secara langsung ya, karena alam sudah menilai, alam sudah menyaksikan terhadap apa yang kamu rasakan. Tapi gini Mas, nilai tawarnya itu, jadi kalau generasi Gen Z, nilai tawarnya kan dia akan mencapai kejayaan lewat gadget. Ya. Lah, kalau kita tawarkan spiritual, apakah spiritual ini bisa menjamin kan seperti itu? Ya. Menjamin sesuatu. Berarti kan ada harapan besar, Mas. Ya. Saya melalui Gen Z, melalui gadget ini, Ya. saya bisa tahu dunia seperti apa. Saya bisa cari komunitas ataupun apapun informasi tentang dunia, dan saya bisa menghasilkan dari sini, Mas. Tetapi spiritual ini menawarkan apa? Menawarkan apa terhadap kehidupan pribadi seseorang? Contoh yang saya sampaikan di awal tadi kan, Bandung Bondowoso dengan spiritualnya iso nggawe 1000 candi dalam satu malam, Mas. Nah, ketika saya belajar spiritual, apakah saya bisa membangun rumah dengan waktu semalam? Menghadirkan apapun yang saya
katakanlah kerenteknya batin. Hmm. Nah, saya tertariknya gini mas, di dunia spiritual itu ada yang namanya sabdo dadi. Ya. Saya mengejar itu mas. Hmm. Sabdo dadi ini piye maksudnya kan gitu tuh. Apakah saya bersabda langsung sesuk ono Ya. atau sekarang ada? Ya. Nah, itu sebetulnya saya mengidolakan tokoh pada zaman dulu mas, Hmm. yang spiritualnya mumpuni. Hmm. Dia sekali bersabda itu pasti terjadi. Kayak wujud ya. Kun fayakun wujud kalau kita beragama Ya. Islam mas ya. Ya benar. Jadi ngapain sih kalau kita sudah berspiritual tinggi, sudah katakanlah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, linnas maupun lillah kan, Ya. bahkan lil alam kan. Apa sih mas yang ditawarkan spiritual terhadap kebutuhan kita? Ya. Tadi Genjet jelas mas, Betul. saya bisa telepon orang di Surabaya, Hmm. telepon di Jakarta, Ya. itu melalui ini mas. Ya, saya cukup beli pulsa mas, Ya. transaksi saya cukup beli pulsa, Bisa udah sembarang ya. bisa untuk semuanya loh mas. Iya. Nah, kalau saya belajar spiritual puasa 40 hari, melek berapa hari, itu saya akan dapat apa? Apa dapat Ya. pulsa atau dapat apa untuk katakanlah gotek trek? Seperti itu ya. Ya seperti itu mas Yati. Jadi gini, Mohon dijelaskan mas Yati supaya era generasi Gen Z ini tahu dan paham ya. tahu dan paham dan tertarik gitu. Ya. Jadi spirit itu hubungannya adalah dengan hidup. Spirit itu hidup, Spirit itu hidup, itu hidup, ya kan? semangat hidup. Ya. Hidup itu adalah ekspresi jiwa dalam diri kita. Ini sebagai pemahaman dasar hidup. Di saat kita sudah mengaku bahwa kita hidup, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, ya kan? Jiwa ini akan menuntun kita berkehendak terhadap apa yang kamu rasakan. Ini logika aja. Mungkin zaman dulu ya, Bandung Bondowoso dengan kemampuan spiritnya, dia mampu menggerakkan ekspresi jiwanya, muncul energi yang besar, menjadikan dia memiliki kemampuan supranatural. Mungkin di Pulau Sewu lah, Bolo sewu. ya kan? Ya. Nah, kalau di era sekarang, mungkin ada nih Pak Muslim, ini salah satu, kita punya rekanan CV dan PD besar nih, ya kan? Siap. Kalau kita punya energi besar, kita cukup menggerakkan. Saya punya uang 1M nih, ini energi saya loh, ini ekspresi jiwa kita loh, ya kan? Apa yang rumah, ya kan? Nah, tinggal dibuat aja. You mau satu malam dengan uang sebesar itu, dengan budget yang cukup, sangat bisa. Artinya energi yang disebut supranatural di era tempo dulu dengan menggunakan laku perjalanan hidup, sekarang juga sama, cuma diistankan dengan nilai-nilai kemanfaatan berbentuk material, ya kan? Bahkan di Cina itu aja membangun rumah sakit itu mampu sekian ribu kamar hanya dalam waktu 24 jam, ya kan? Dengan peralatan, dengan kemampuan dan energi uang yang lebih, dia mampu menggerakkan sektor Bolo Sewu dalam bentuk fisik. Siap. Nah, ini lebih ke realitas seperti itu. Ya, harapan kita adalah bahwa generasi sekarang ini harus melek kehidupan. Tanpa dia berpikir logika, dia tidak akan bisa mencapai tingkat yang namanya kehendak seperti yang diinginkan. Kalau kamu punya uang, sabdo di apa aja tuh mudah kok. Jadi artinya adalah budaya itu menuntun manusia berkembang lewat spiritualnya menjadi nilai-nilai peradaban. Kalau dulu mungkin kita mau ke Jakarta harus topo patang dino petang belum ini poso sih, hanya ingin mau lakukan lintas perjalanan antar waktu, ya kan? Sekarang ini nggak usah 40 hari, seminggu kerja lah, ya kan? Mungkin banyak nih tukang kena yang ada di Gerobokan ini sudah keluar pergi naik pesawat dengan pekerjaan 1 minggu bisa bawa pulang dia dengan membeli tiket kereta atau tiket pesawat. Ini adalah perjalanan lintas waktu yang awalnya spiritual itu wujud ekspresi jiwa lewat gerak dan laku disederhanakan dengan peradaban budaya kita. Jadi kalau kita ingin mengarah pada kekinian, ya apa yang bisa kamu karyakan lewat spirit di dalamnya ini agar menjadi nilai-nilai materi, memudahkan istilahnya raga kita untuk berbuat sesuatu dalam kehidupan hari ini. Jadi tujuan spiritual itu kan memudahkan hidup, Ya. tidak mempersulit, tapi memudahkan hidup.
Dengan berpikir logika dan realitas, oh iya ya, ekspresi jiwa ini akan menjadi sebuah wawasan ilmu kehidupan. Ya akhirnya bisa berkembang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari. Itu semuanya lebih ke konteks logika di era peradaban budaya zaman sekarang. Itu sih Pak. Oke Mas Edi, jadi gini teman-teman generasi Ya. Gen Z. Oh ya bentar ya. Bantu saya dong. Spirit itu lebih utama dan pertama. Karena kalau kita tidak punya spirit, kita mati. Ya, Kalau kita mati, kita nggak bisa menggerakkan termasuk ini. ya. Karena baterainya ya tahun Tidak ada baterainya. Jadi kawan-kawan generasi Gen Z, Ya, spirit adalah hidup. Tanpa hidup kita tidak bisa melakukan apa-apa. betul sekali, bisa berkarya. Di era ini ada yang namanya handphone dan lain sebagainya. Inilah buah hasil dari spiritual kita. Ya, Kita bisa ini ibarat supranatural kita itu membuahkan duit, membuahkan apapun yang bisa untuk membangun apapun. Jadi tanpa spiritual kita tidak hidup, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti itu teman-teman. Jadi generasi Gen Z harus sadar diri, kemudian bagaimana cara kita membangun diri dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjerumus dalam kemajuan era sekarang. Itu terima kasih, selamat sore. Itu Mas Edi. ya, rayu.